Kalau kita mau tahu kita ini sudah baik atau belum, berkah atau enggak, coba lihat semua yang sedang kita genggam membawa kita kemana. Itu sebabnya kenapa kami pesan di pondok ini, di masjid ini, yang kita cari barokah. Yang kita cari apa? Hidup. Kalau sudah dapat barokahnya, apa-apa Allah yang akan memudahkan. Bukan karena kitanya hebat. Sekali lagi ya jemaah, hidup kalau sudah dapat barokahnya, maka semua Allah yang memudahkan. Bukan karena kitanya yang hebat, tapi Allah yang maha hebat, Allah yang memudahkan segala-galanya. Jadi saya pesan terutama buat santri-santri di pondok ini, di masjid ini, cari barokah. Faiz, Kia, Okta, Syaifuddin, anak-anak Esaki semua, wali murid Esaki yang alhamdulillah ada yang hadir sebagian ibu, mbak, cari barokahnya. Bilang sama anak-anak kita, nak, cari belajar ke pondok MAF, ke masjid MAF, Esaki MAF, STDI MAF, cari barokah. Hidup tuh kalau dapat barokahnya jemaah, Allah yang memudahkan segalanya. Allah yang membuat kebaikan itu kian bertambah. Bukan karena kitanya hebat. Sekali lagi, manusia atau Allah yang hebat? Jadi bukan karena kitanya yang hebat, tapi siapa yang hebat? Allah yang hebat. Karena kita fokusnya cari berkah. Maka jangan cari yang lain, cari barokah. Datang ke sini nyari sayur apa cari berkah? Yakin? Benar. Lah kok ramai cuma Jumat doang? Ayo jujur jemaah. Enggak, bercanda ya jemaah. Jangan habis ini nggak datang hadirin. Enggak, ini guyon loh hadirin. Nggak usah dianggap serius lah. Hidup tuh ya emang harus guyon, senang. Hidup cari barokahnya. Kalau ternyata ada bonusnya pulang yang ditenteng, alhamdulillah. Tapi yang dicari bukan itu, betul? Yang dicari apanya dulu? Barokahnya. Nggak apa-apa jemaah, pokoknya wes Jumat kesini mudah-mudahan ada berkah, ya ilmunya berkah, amalnya berkah. Kalau dapat bonusnya yaitu hadiah dari Allah. Intinya hidup cari barokah, jangan cari yang lain. Karena kata Nabi, amal-amal kita tergantung niat. Niatnya cari berkah, ridhonya Allah, dia dapat berkah, dapat ridhonya Allah. Kalau cuma niatnya sekedar dapat dunia dan wanita yang mau dinikahinya, maka dia cuma dapat niat apa yang telah diniatkan. Ila imra'atin yang kihuha. Kalau tujuannya cuma itu, kata Nabi kan gitu. Ila dunya aw imra'atin yang kihuha. Tujuannya cuma dunia atau perempuan, cari jodoh, maka dia cuma dapat itu aja, nggak dapat berkah. Hidup cari barokah. Ayo hadirin semua, mas-mas terutama yang mondok di pondok ini, Pondok Muhammad Al-Fatih, cari barokahnya. Ini guru-guru dari Madinah, Ustadz Jihad, dari Madinah lagi, Ustadz Mufti, dari Libya, ada Ustadz Faisal Wahidina. Itu nanti nggak ngapa-ngapain kecuali beliau niat tulus mengajar demi berkah ilmunya beliau, berkembang ilmu beliau. Makanya timba ilmu beliau pun juga dalam rangka mencari barokah. Begitu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hidup untuk cari barokah. Next, insya Allah pagi ini kalau Allah izinkan tentunya kita bersolawat juga bertangkaikan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mazid wa an'im karim mubarik alaih. Jadi gini hadirin, ayat 39 ini ayat yang syarat akan perintah dari Allah Azza wa Jal. Kalau kitanya terzalimi maka kita boleh untuk melawan. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah berfirman di ayat 39, diizinkan untuk kalian berperang bagi orang-orang yang diperangi. Diizinkan bagi kalian membalas kezaliman bagi kalian yang terzalimi. Karena kalian bi annahum zulimu, karena kalian itu dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguh Allah maha kuasa
menolong mereka semua. Orang-orang yang terzalimi itu Allah yang akan tolong. Terus kan kadang-kadang kita bertanya, mata nasrullah? Itu pertanyaan lama sebenarnya. Dari umat-umat terdahulu aja udah sering nanya kayak gitu. Mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah? Ya udah, itu saudara kita di sebelah sana dizalimi. Di perbatasan-perbatasan Palestina terzalimi. Ya udah, mana pertolongan Allah? Mata, kapan? Mata nasrullah? Emangnya kapan pertolongan Allah datang? Jawabannya selalu sama. Untuk mereka yang beriman, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu nggak jauh. Pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu nggak jauh. Bagi mereka-mereka yang beriman ketika ditanya, mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Makin pekat malam, makin gelap, maka makin dekat dengan fajar. Semakin pekat malam, maka makin dekat dengan tibanya waktu fajar. Jam 6, matahari sedikit masih agak berwarna-berwarna, udah hampir tenggelam. Setengah 7 gelap. Jam 7 tambah gelap. Jam 8 tambah gelap. Jam 12 tambah gelap. Jam 1 tambah gelap. Tapi jam 2, jam 3, jam 4 mulai fajar menyingsing. Kezaliman itu kalau sudah sampai pada titiknya, puncaknya, maka ketahuilah semakin dekat dengan tibanya cahaya. Nur. Makin gelap malam, makin dekat dengan fajar. Makin puncak, makin banyaknya kezaliman, bahkan sampai pada di titik puncaknya kezaliman, maka makin dekat dengan pertolongannya Allah. Tapi ada tapinya. Pertolongan Allah hanya diyakini dan diimani pada mereka yang beriman. Mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat di hati mereka yang beriman. Kalau mereka nggak beriman, mereka nggak percaya. Allah bisa menolong saudara-saudara kita di Palestina dengan caranya Allah yang sangat mudah. Allah buat tiba-tiba buminya terbalik, sangat mudah bagi Allah. Tapi kalau dengan cara seperti itu, apa peluang jariah kita untuk ikut andil dan terlibat? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, dan di semua tempat di seluruh dunia sedang terzalimi. Allah muliakan Islam di tangan kita, di tangan mereka, di tangan anak cucu kita semuanya sampai hari kiamat kelak. Kita korbankan harta kita. Itu sebenarnya Allah mau ngasih peluang buat kita. Kitanya aja yang gak sadar. Diberi peluang harta dengan sedekah, diberi peluang doa dengan mendoakan, diberi peluang untuk baik sangka sama Allah. Kamu tuh tetap baik sangka gak sih sama Allah? Walaupun dengan segitu parahnya dihujani dor, masih tetap baik sangka gak sama Allah? Masih tetap berdoa gak? Masih tetap mau yakin gak? Masih tetap beriman gak sama Allah? Masih tetap gak mengakui bahwa pertolongan Allah jelas pasti akan datang? Masih yakin gak bahwa Islam tinggi, tidak ada yang bisa merendahkannya, Islam mulia, tak ada satupun yang mampu menghinakannya? Masih terus dan terus mau menolong saudara-saudaranya gak? Kitalah yang kasihan kalau tiba-tiba datang pertolongan Allah kepada mereka dan kita gak punya kesempatan untuk beramal solih menolong, walaupun cuma dengan doa. Makanya jangan lepas doakan saudara kita di sana, di setiap sholat wajib ataupun sunnah, di setiap amal solih yang kita lakukan di setiap harinya. Doain terus, doakan. Harusnya jangan ngelawan dong. Loh, gimana gak boleh ngelawan? Orang ayatnya jelas. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Untuk orang-orang yang terzolimi, mereka boleh ngelawan. Untuk orang-orang yang diserang, mereka boleh punya refleks. Maka marilah kita mulai, apa yang bisa kita lakukan, itu lakukan. Yaudah, daripada kita mengendurkan
semangatnya kaum muslimin yang sedang menjaga marwah wibawanya seluruh umat di seluruh dunia, menjaga warisannya Sayyidina, warisannya Rasulullah, warisannya Umar bin Khattab, yaitu Baitul Maqdis. Ya udahlah jemaah, jangan dikendurkan semangat, bukan ya udahlah, jangan sampai kita jadi bagian yang mengenduri atau membocori kapal. Justru jadilah kita penutup kebocoran-kebocoran yang ada di kapal tersebut. Doakan, doakan, doakan. Itu yang kita bisa lakukan. Sumbang harta bisa lakukan. Selain itu, lebih daripada itu, harta bi amwalihim wa anfusihim, bisa keduanya. Hartanya jalan amwal, jalan anfus, jalan, silahkan. Jangan sampai kita jadi yang melemahkan semangatnya. Jangan, hadirin. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan pertolongan Allah itu akan datang laqadir, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan ketetapannya Allah. Apa hikmah yang pertama? Dizalimi bukan alasan untuk pasrah. Kita boleh membela diri dengan cara yang benar. Itu poinnya. Poin 1 di ayat 39, dizalimi bukan alasan untuk pasrah, tapi kita boleh membela diri dengan cara yang benar. Poin yang kedua dari ayat ini, setiap perjuangan melawan ketidakadilan itu ibadah. Kalau ada sesuatu kezaliman, disuarakan supaya nggak zalim lagi. Ada sesuatu yang kiranya ketidakadilan kita lihat, lalu kita usahakan untuk mengupayakan keadilan. Karena Allah berfirman, i'dilu, berbuat adillah kita, karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Itu ibadah. Kita adil, ibadah. Kita jaga, itu ibadah. Kita jaga orang dari berbuat zalim, itu ibadah. Kita mengingatkan dari kezalimannya orang yang sudah jelas kezalimannya, itu juga ibadah. Poin yang ketiga, jangan merasa takut karena sendirian, karena pertolongan Allah bagi mereka yang terzalimi pasti datang. Jangan takut, itu poin yang ketiga dari ayat 39. Jangan takut sendirian, karena Allah janji, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Pertolongan Allah untuk mereka-mereka yang selalu dan selalu berbaik sangka sama Allah pasti datang. Pertolongan Allah pasti datang. Jangan ragu. Karena kita selama masih dalam hati kita penuh keyakinan dan baik sangka sama Allahnya, pertolongan Allah itu pasti datang sama kita. Apalagi untuk kita yang sedang terzalimi, kita yang terluka, kita yang kecewa, dan kita adalah pihak yang kita tahu dalam posisi zulimu, sedang benar-benar terzalimi. Pertolongan itu nggak jauh, pertolongan itu dekat, dan pertolongan itu pasti datangnya. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri, jangan pernah ngerasa kayak berjuang sendirian, karena sejatinya kita semua selalu dibersamai Allah, ditemani Allah, ditolong Allah. Nggak sendirian kok. Siapa bilang kita jalan sendiri? Ditolong Allah. Siapa bilang kita sendirian? Enggak, kita dibantu Allah. Siapa bilang kita tuh enggak. Kita nggak sendirian. Pahamkan itu. Jadiin prinsip. Buat kita yang hari ini mungkin lagi ngerasa sendirian karena kok habis hijrah semua teman-teman dekat menjauh, semua circle lama menjauh. Enggak, kita nggak sendirian. Kita ditemani Allah. Dan ingat, sekalipun jemaah, saat kita berproses menjadi yang lebih baik, satu demi satu orang menjauh, teman lama menjauh, karib kerabat yang dulunya dekat merapat karena harta, kekayaan, popularitas, jabatan yang Anda sedang emban, lalu tiba-tiba mereka menjauh. Ingat, saat mereka menjauh, di saat itulah Allah mau mengganti dengan teman yang lebih baik. Yakini kayak gitu. Jangan buka kesempatan syaitan untuk
mencemari pikiran kita dengan buruk sangka sama Allah. Ya Allah, kenapa saya sendirian? Kenapa kok saya dijauhi sama teman-teman? Jangan. Satu orang menjauh, Allah ganti 2 orang yang lebih baik. Bahkan 3, bahkan 10, bahkan 1000. Jangan pernah takut. Kalaupun harus sendirian dulu untuk beberapa saat dan beberapa waktu, sendiri. Ustadz, saya hijrah, tetangga-tetangga saya menjauhi saya. Bismillah. Saya hijrah, teman-teman tongkrongan saya lama udah gak mau deket lagi sama saya, ngopi bareng. Bismillah. Gak apa-apa. Tapi saya sendirian, enggak sendirian. Ada Allah yang menemani, Allah yang bersamai, Allah yang nanti memberi ganti dengan sahabat yang jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Tanya sama beliau-beliau yang lebih berpengalaman, pasti jawabannya, Ustadz, Allah tuh baik ya. Setiap kali ada satu yang keluar, Allah tuh pasti ganti dengan yang lebih powerful, lebih berilmu, lebih baik lagi, berkali-kali lipat dari yang sebelumnya. Oh iya Pak, iya Ustadz, selalu kayak gitu tuh polanya. Kok bisa Pak? Karena saya yakin sama Allah, dan saya tidak pernah mengizinkan syaitan mencemari pikiran saya untuk buruk sangka sama Allah, dan saya meminta kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, beri ganti yang jauh lebih baik. Akhlifli, gantikan untukku khairan, yang lebih baik, minha, dari mereka-mereka yang pergi meninggalkan. Bukankah Nabi Ayub diganti sama Allah yang lebih baik? Ketika Nabi Allah Ayub sakit, anaknya wafat, hartanya habis, semua benda-bendanya habis, hewan ternaknya mati semuanya, semua tanaman-tanaman ladang-ladangnya enggak panen semuanya, mati semuanya. Tinggal satu yang menemani di saat semua pergi. Siapa? Istrinya. Lalu Allah juga membersamai. Allah ridho dengan mereka karena sabarnya Ayub. Allah ganti mislaha, 2 kali lipat dari kekayaan sebelumnya, 2 kali lipat dari jumlah anak sebelumnya. Itu Ayub. Jadi jemaah, jangan khawatir, jangan ragu, pertolongan Allah itu pasti datang. Innallaha ala nasrihim laqadir. Pertolongan Allah tuh pasti datang. Kalau kita mau dapat pertolongan Allah, kita harus ngapain? Kalau kita mau dapat pertolongan Allah, maka jawabannya kita harus yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang. Karena pertolongan Allah itu nggak datang kepada hati yang ragu. Innallaha la yaqbalud du'a min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah nggak akan mau menerima doa dari hati yang penuh kelalaian, penuh keraguan-raguan. Bisa nggak ya Allah, masa bisa nolong? Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, dianya sendiri telah membatalkan pertolongan Allah datang sama dia. Dengan cara apa? Meragukan kuasa Allah. Akhirnya Allah nggak tolong. Jadi kalau kita mau ditolong Allah, mau dibantu Allah, mau ditemani Allah, mau dibersamai Allah, harus yakin sama Allah bahwa pertolongan Allah pasti datang. Nggak boleh nggak yakin. Karena pertolongan Allah hanya datang kepada mereka yang yakin, yang beriman. Keajaiban itu juga datang pada mereka yang yakin, yang beriman. Amazing hidup ini hadirin. Keajaiban itu nggak datang pada yang ragu. Keajaiban itu datang pada yang yakin. Datang pada yang jelas-jelas istrinya mandul. Kisahnya Nabi Zakaria, masih ingat nggak? Wa kanat imraati aqir. Ya Allah, istri hamba aqir, mandul. Apakah Nabi Zakaria ada meragukan Allah? Tidak. Nabi Zakaria tahu beliau tua, rambutnya memutih, tulangnya melemah. Wa kanat imraati aqir, istrinya mandul. Tapi kalimatnya apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ya Rabb, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Itu mental.
Sebelum nanti Allah titipkan kekayaan, yang Allah titipkan mentalnya dulu. Sebelum Allah titipkan kemenangan, yang Allah titipkan mentalnya dulu. Sebelum Allah titipkan kebahagiaan, yang Allah titipkan mental bahagianya dulu, yang Allah pasti berikan. Ada orang kaya tapi pelit. Pelitnya bukan main. Ada orang yang belum kaya tapi lomannya luar biasa, berbagi, memberi, bersedekah, berbagi, memberi, bersedekah. Ini mah soalan mental. Kaya bukan tentang harta yang dipunya, bukan tentang apa rumahnya, bukan tentang apa kendaraannya, seri berapa, tipe berapa, tentang mental. Haji sama, tentang mental. Ada orang ngontrak 9 tahun tapi dia udah haji, sedangkan ada orang punya rumah belum haji. Ini mah soalan mental aja. Mental mau memprioritaskan Allah atau mau memprioritaskan dunia, itu kan soalan mental. Mau memprioritaskan Allah dengan perintah-perintahnya dan syariatnya, atau mau memprioritaskan dunia terus bercokol di relung jiwanya, itu soalan mental. Tapi kan nanti miskin, tapi kan itu kan syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Kita belajar kemarin di surah Al-Baqarah, betul? Allah berfirman di Quran surah Al-Baqarah, asyaitanu ya'idukumul faqra. Sesungguhnya syaitan itu mengajakmu, menakut-nakutimu. Faqra, dengan fakir. Jangan sedekah, nanti kamu miskin. Jangan berbagi, nanti kamu kurang. Jangan haji, nanti kan kamu gak punya rumah. Jangan ini, jangan itu, nanti asetmu gak bertambah-tambah. Hadirin, itu syaitan. Soal mental, hadirin. Mental. Soal mental. Makanya yakin pertolongan Allah datang itu jauh lebih penting ketimbang bertanya, kapan ya Allah, kapan ya Allah. Lagi rata-rata orang yang sering nanya itu orang yang gak bersiap. Mohon maaf ya hadirin, orang yang seringnya nanya orang yang gak bersiap. Paling males kalau ketemu anak muda maunya tinggi. Kapan Ustadz ini tuh kok begini-gini ya, kapan? Maaf mas, baru nyoba berapa kali? Baru 2 kali. Wah, baru 2 kali nyoba udah langsung nanya kapan. Ada orang udah 1000 kali, 1000 hari, 3 tahun nyoba, gak pernah bertanya kapan. Ini baru 2 kali nyoba udah nanya kapan. Makanya sekali lagi hadirin, pertolongan Allah itu datang pada mereka yang yakin, bukan yang selalu mempertanyakan. Jangan nanya-nanya mulu tapi lupa bersiap. Sama kayak tadi kan, kadang-kadang karena mungkin ini ya, kayak sosmed kan juga banyak ya. Wah cepat banget, orang bisa berhasil cepat, sukses cepat. Sehingga kadang-kadang sebagian, nggak semuanya tentunya, sebagian ada yang menganggap, kok saya baru nyoba 2, kok saya udah nyoba 2 kali kok nggak berhasil sih. 2 kali hadirin. Lalu kita langsung bertanya, jalanin aja tanpa harus bertanya. Modal yakin, modal konsisten. Kan kita tahu rumusnya, man sabata nabat. Konsisten aja, tumbuh. Konsisten aja, naik. Konsisten aja, pelan-pelan. Konsisten aja, nanti nyampe. Konsisten aja, nanti perlahan akan terlihat, walaupun tunasnya juga tak seberapa, tapi konsisten aja. Banyak anak muda hebat akhirnya tergagalkan karena satu, rasa malas. Penyakitnya M, penyakit malas. Punya keinginan himmah aliyah, keinginan itu tinggi, cita-citanya itu tinggi, tapi mereka terhalang dengan rasa malasnya. Mau dapat pertolongan Allah, tapi mereka gak sibukkan diri memantaskan dapat pertolongan Allah, malah nanya terus. Maunya dapat pertolongan Allah, tapi gak memantaskan diri. Maunya dapat spek pasangan yang hafal Quran 30 juz, hafal hadis, mapan, tapi lupa memantaskan diri. Padahal kan cerminan jodoh itu cerminan dirimu. Allah yang bilang itu kan dalam Al-Quran, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang laki baik-baik untuk perempuan baik-baik, yang sebaliknya adalah untuk yang sebaliknya. Terlalu sibuk mempertanyakan
kadang-kadang membuat kita lupa untuk mempersiapkan. Tulis di kolom komentar. Terlalu sibuk mempertanyakan kadang-kadang membuat kita lupa untuk mempersiapkan. Mempersiapkan diri untuk lebih pantas, mempersiapkan diri untuk lebih layak menerima hadiah yang diharapkan, memantaskan diri untuk lebih setara dan sekufu dengan pasangan impian yang sedang diinginkan atau didambakan. Gitu tuh hadirin. Kurangi bertanya, sibuklah mempersiapkan diri. Kurang-kurangi bertanya, kapan, siapa orangnya, di mana dia. Sibuklah memantaskan diri. Juga kalau dalam perihal karir, berhenti bertanya, kapan saya naik karir, kapan saya naik pangkat jabatan. Lakuin aja yang terbaik, do the best. Kalau emang yang kita lakuin yang terbaik, orang akan nyenter. Atasan tuh akan mantau kok, mana-mana yang benar kerjanya totalitas, mana-mana yang memang dia bercanda. Senior-senior kita mantau kok, mana-mana yang memang sungguh-sungguh, mana-mana yang memang dia gak bersungguh-sungguh. Mantau. Ini tentang yakin, ini tentang mental, ini tentang kepantasan. Mari pantaskan, jangan sibuk mempertanyakan. Barakallahu fikum. 40. Mereka adalah orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Stop. Jadi zaman itu resiko mengucap la ilaha illallah diapain? Diusir dari kampung halaman. Saya mencintai Wonosobo dengan alamnya yang luar biasa Allah ciptakan, dengan masyarakat dan penduduknya serta warga Wonosobo yang ramah, yang santunnya luar biasa. Rasa-rasanya walaupun saya nggak lahir di Wonosobo, saya lahir di Jakarta Selatan, Cipete Utara, lalu besarnya di Depok, Meruyung, Kubah, Mas Limo. Rasa-rasanya walaupun saya pemain naturalisasi, bukan asli lahir Wonosobo, besar Wonosobo, tapi rasa-rasanya saya nggak rela kalau saya harus diusir dari tanah ini. Gak rela kalau ada, udah lu pergi aja deh. Saya gak rela karena udah saking jatuh cintanya sama kota ini. Kota yang ringan, slow living, kota yang sederhana, penuh kebersahajaan. Gak muluk-muluk, asalkan punya uang 600.000 hidup di sini. Dan kami pernah menjalaninya dengan uang 600.000 sebulan hidup. 20.000 estimasinya sehari hidup. Zaman-zaman kita beli sego megono 2.000 bisa gak? Bisa. Jadi kalau kita dengan 6.000 bisa makan berapa kali sego megono? 3 kali. Kalau untuk sekedar menyambung hidup loh ya, bukan untuk gaya-gayaan, enggak. Yang penting hidup aja. Sego megono 2.000, sego megononya 1.000, tempe kemulnya 1.000. Udah 6.000 hidup sehari. Bayangin kalau harus disuruh pergi dari kota yang dicintai. Sedih loh. Bukan lahir di sini aja disuruh pergi, sedih. Apalagi yang kampung halamannya adalah sini. Mereka, Allah firmankan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 40, adalah orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia pada sebagian yang lain, pasti telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah dan masjid-masjid yang ada di dalamnya. Disebut nama Allah. Sungguh Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya, dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Garis bawahi jemaah, sekalipun mereka terusir, kalau mereka tetap membawa iman, mereka nanti akan kembali. Sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Wala yansurannallahu man yansuruh. Allah menolong orang yang nolong agamanya Allah. Jamaah, yuk tolong agamanya Allah sebisa kita. Jamaah hari ini kosong gak?
Kalau kosong, pagi ini nanti jam 8 kita tolong agama Allah. Caranya apa? Kita bersih-bersih masjid. Itu nolong agama Allah tuh. Walaupun kita cuma baru bisa ngilangin laba-laba dari sarang dengan sarang-sarangnya yang mungkin kadang menempel di dinding masjid. Pelan-pelan. Itu cara kita nolong agama Allah. Berulang kali, hampir mungkin 100 kali lebih ini disampaikan. Yang harta dengan harta, yang uang dengan uang, yang jabatan, tolong agama Allah dengan jabatan dan tanda tangannya. Yang ilmu dengan ilmunya, bagikan ilmu itu kepada masyarakat dan warga sekitarnya. Yang punya waktu dengan waktunya, yang punya skillnya, keahliannya, bisa nyetir dengan setirannya. Semua niatkan karena Allah. Adapun dapat bonus-bonusnya itu hadiah aja. Harus gitu. Wala yansurannallah may yansuruh. Allah akan tolong siapa yang menolong agamanya. Mau ditolong Allah nggak hadirin? Mau sekali atau mau banget? Gimana caranya? Tolong agama Allah. Ayat ini itu mirip dengan ayat 7 Quran surah Muhammad. Ya tansurullaha yansurkum. Kalau kamu nolong agama Allah, Allah tolong. Wala yansurannallaha may yansuruh. Allah akan menolong siapa yang menolong agamanya. Kalau teman-teman live bisa nolong apa Ustadz? Share. Oh, berarti nge-share doang itu nolong agama Allah? Iya. Maaf Ustadz, sejak kapan ya nge-share di TikTok, Instagram, YouTube itu masuk dalam kategori menolong agama Allah? Jawabannya kata Nabi, riwayat Imam Ahmad. Riwayat Ahmadnya mandalla alal khair kafa'ilih. Kalau riwayat Muslimnya mandalla alal khair mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang dalla ya dulu artinya menunjukkan. Dalam bahasa kekinian di sosmednya artinya nge-share. Siapa yang nge-share kebaikan maka dia panen pahalanya. Kami yang bisa. Bentar jemaah. Jadi kami yang lagi live streaming gimana cara nolongnya Ustadz? Buat kita yang lagi live streaming di rumah, di kantor, di perjalanan, gimana cara nolong agama Allahnya Ustadz? Caranya share. Maaf Ustadz, emang sejak kapan share video live streaming itu masuk dalam bagian menolong agama Allah? Jawabannya, Nabi yang bilang dalam hadis Ahmad, man dalla alal khair kafa'ilih. Dalam hadis Muslim, man dalla alal khair mislu ajri fa'ilih. Siapa yang dalla ya dulu artinya menunjukkan, dalam bahasa sosmednya artinya men-share. Barang siapa yang share kebaikan, maka dia akan panen pahala kebaikannya. Jadi kita posting, nge-share, ngupload, repost, itu sama dengan kita sedang menolong agama Allah. Menyuarakan kebaikan itu sama dengan menolong agama Allah. Nge-share kebaikan itu sama dengan menolong agama Allah. Dan Allah janji, siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dirinya. In tansurullaha yansurkum. Atau dalam ayat Al-Quran daripada surah, atau dalam ayat 40 Quran surah Al-Hajj, wala yansurannallah may yansuruh. Allah pasti akan menolong siapa-siapa yang mau menolong agama Allah. Dan Allah laqawiyyun, maha kuat, aziz, lagi maha perkasa. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ayat 41. Alladzina, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah mereka mengembalikan semua urusan. Nih jamaah ya. Mau hidup tenang, mau hidup baik, mau hidup berjaya dunia akhirat, mau dititipi kebahagiaan yang tiada ujungnya, serta mau Allah berikan kehidupan yang penuh dengan kejayaan, kemuliaan, dan keberkahan. Ini caranya. Apa caranya? Ayat ke-41, yaitu orang-orang immakannahum,
kalau mereka diberikan kedudukan, posisi, jabatan, gelar, ilmu, harta, dan semuanya. Jadi jangan bilang kedudukan itu hanya sekedar menjabat. Jangan, karena terlalu sempit. Bahkan kita punya kedudukan kita masing-masing. Ibu sebagai seorang ibu di rumah tangganya, mas, bapak, ayahanda sebagai seorang kepala rumah tangga di keluarganya. Mbak-mbak yang muda-muda, mas-mas yang masih muda punya kedudukan, yaitu berperan sebagai anak muda yang mampu menggerakkan dan menggelorakan semangat berbuat kebaikan. Kalau mau hidupnya dipenuhi dengan keberkahan, amalkan ayat 41. Aqamus shalah, jaga sholat. Yang kedua, wa atawuz zakah, berlomba-lombalah jadi orang yang bayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lewat wasilah majelis ilmu yang mulia ini, semoga Engkau takdirkan kami semua jadi orang yang paling banyak bayar zakatnya ya Rabb, paling banyak infaknya, paling banyak sedekahnya, paling banyak wakafnya, dan kelak jadikan semua yang telah kami kembalikan kepadamu di jalanmu menjadi amal jariyah yang terus mengalir sampai kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini challenge, ini tantangan dari Allah. Wa atawuz zakah, Allah sedang menantang kita. Mau gak kita jadi orang yang paling banyak mengeluarkan zakatnya? Jadi nomor 2 adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Berarti untuk jadi yang nomor 2 kita harus ikhtiar kan? Untuk jadi yang nomor 2 kan kita harus ikhtiar menjadi orang yang mampu bayar zakat. Zakat itu ada ketetapan dan ketentuannya. Ada haul, ada nisab. Haul itu milik setahun penuh. Nisab itu batas wajib zakat 85 gram emas. Dulu emas 1 juta 1 gram, sekarang 1,5 1 gram. Berarti standarnya 1,5 kali 85 gram. Kalau harta kita mencapai itu, keluarkan zakatnya. Mudah-mudahan insya Allah takdirkan kita jadi hamba yang paling banyak bayar zakatnya, infaknya, sedekahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nomor 3, jadilah hamba Allah yang wa amaru bil ma'ruf, suruh orang berbuat baik, ajak orang berbuat baik. Nomor 4, wa nahau 'anil munkar, tahan diri dari berbuat mungkar, dan ajak orang juga, dan tahan orang juga dari berbuat mungkar. Harta itu punya power di sini. Ngajak orang baik itu dengan harta biasanya lebih gampang. Betul atau betul? Coba besok dibuat pengumuman, siapa yang sholat di Masjid Muhammad Al-Fatih dapat uang 50.000 per orang. Pada sholat di sini semua nggak? Wah, itu power harta tuh. Makanya jangan bilang westo rasah terlalu keduniawian. Harta tuh nggak dibawa mati. Kata siapa? Harta dibawa mati nggak? Harta yang disedekahkan itulah yang dibawa mati, yang diinfakkan itu yang dibawa mati, yang diwakafkan itu yang dibawa mati. Harta yang dipakai untuk menolong agama Allah yang dibawa mati. Harta yang digunakan untuk mengajak orang berbuat amar ma'ruf itu dibawa mati. Harta untuk memfasilitasi ilmu, memfasilitasi live streaming, memfasilitasi paket data, memfasilitasi entah itu mikrofon lah, tripod lah, kabelnya lah yang kadang-kala kabelnya suka rusak, itu semuanya dibawa mati hadirin. Memfasilitasi komputernya, laptopnya, kameranya, handphone untuk live-nya, itu semua dibawa mati hadirin. Jangan bilang harta nggak dibawa mati. Itu harta yang kelak dibawa mati dalam tanda petik. Maksudnya dia akan menjelma jadi pahala jariyah. Kebayang gak hadirin? Kalau ada satu orang dapat hidayah, Nabi bersabda begini ya, kata Nabi SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Nabi bilang kepada mantu yang beliau sayang, Ali bin Abi Thalib, wahai mantuku sayang Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, kalau satu orang dapat hidayah,
lantaran hidayah itu adalah lewat kamu, khairun laka min humrun na'am, itu lebih baik daripada kamu dapat unta merah, unta kesayangan orang-orang Arab. Maksudnya satu orang aja dapat hidayah, entah lewat postingan, entah lewat share-sharean, entah lewat uploadan WA story, Insta story, atau lewat live streaming yang teman-teman share, itu lebih baik daripada kita dapat unta merah, unta tersayang orang-orang Arab. Pada zamannya itu harganya sangat mahal. Sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama mendefinisikan lebih baik daripada mendapat harta termahal yang kalian punya dan kalian cinta. Sebagian lagi ada yang memberi keterangan lebih baik daripada kamu mendapat dunia dan seisinya. Kebayang nggak kalau yang dapat hidayah satu orang, lah kalau yang dapat hidayah 10 orang? Kebayang ya hadirin? Itu kalau yang dapat hidayah satu orang, rajulan wahidan, satu orang. Gimana kalau yang dapat hidayah 2 orang? Kalau 3 gimana? Kalau 4 gimana? Kalau 5 gimana? Kalau 10? Allahu Akbar. Ayo berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam kemaslahatan. Kalau hari ini kita bisa meluaskan, luaskan. Kalau hari ini kita bisa share, share. Gak akan pernah berhenti jariah-jariah itu, karena salah satu jariah kata Nabi SAW, ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Harta oke, kita masih terbatas. Harta saya terbatas Ustadz. Gak apa-apa ibu, mungkin harta kita terbatas. Anak, qadarullah Ustadz, kami belum dikaruniai. Gak apa-apa, mungkin kita belum secara biologis memiliki keturunan. Tapi ingat gak, kalau Nabi pernah bilang 2 tadi yang disebut, sedekah jariah dan anak. Tapi 1 yang tadi belum terbahas, apa? Ilmun yantafa'u bih, ilmu manfaat yang disebarluaskan. Bunda Aisyah sampai wafat gak punya anak. Istri Nabi yang cerdasnya luar biasa, solihahnya luar biasa, takwa dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, sangat mencintai dan membersamai Nabi luar biasa dalam dakwah-dakwahnya Nabi. Sampai akhir hayatnya Bunda Aisyah radhiyallahu anha gak punya anak. Tapi beliau gak pernah menyesali takdirnya Allah, karena beliau tahu peluang masuk surga bukan hanya sekedar memiliki keturunan. Peluang masuk surga bisa masuk lewat jalur menyebarluaskan ilmu. Sebarin ilmu, share, luaskan. Itu amal jariah. Ustadz saya gak bisa, saya malu dan saya juga rasa-rasanya kalau nge-share tuh belum pede, karena saya belum sebaik itu. Pertama, nge-share gak perlu nunggu harus baik, betul? Gak usah nunggu kita jadi orang baik, karena kalau dakwah itu harus baik dulu, gak ada yang berdakwah kecuali Rasulullah Muhammad SAW, karena yang sempurna cuma Rasulullah. Maka yang pertama, dakwah gak harus baik dulu. Tapi ketika kita posting, ya bagusnya kita menyelaraskan dengan yang diposting. Walaupun kita belum baik, tapi berusaha untuk jadi yang lebih baik. Nah, terus yang kedua, tapi tetap nggak pede Ustadz, kalau nge-share yang postingan kayak gitu tuh kayak ada rasa, duh kamu aja belum baik, ngapain sih kamu posting? Ya, kalau emang belum pede, ya udah, Bismillah, ikut andil aja dalam memfasilitasi kebaikan. Peluang amal jariah, memfasilitasi alat live streaming, ikut andil aja. Memfasilitasi live streaming media atau kebaikan-kebaikan yang diluaskan, ikut andil aja, walaupun cuma 1.000 rupiah, walaupun cuma 500 perak, walaupun cuma bahkan cuma sekedar doa. Ya Allah, kalau hamba ada, hamba pengen banget, walaupun cuma doa, tapi dari niatnya aja Allah udah bagi pahala yang besar. Kata Nabi, man hamma bihasanatin, siapa yang niat baik, falam ya'malha, belum terlaksana, katabahallahu, Allah tetap catat untuknya dan Allah tulis untuknya hasanatan kamilah, kebaikan yang kamilah, sempurna. Kenapa dicatat kebaikan sempurna? Karena apa? Karena apa Allah catat beliau dapat kebaikan sempurna? Jawabannya karena niat. Makanya niat aja, niat yang baik-baik. Ya Allah, kalau hamba engkau takdirkan seperti beliau, hamba akan begini seperti beliau, sedekah dengan hartanya yang engkau titipkan itu. Niat aja dulu. Niat yang baik menghantarkan pada kebaikan.
Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu nomor 4. Yang terakhir, walillahi aqibatul umur, dan mereka mengembalikan semuanya kepada Allah. 5. Orang-orang yang kalau diberi kedudukan, 1, mereka ngapain? Sholat. 2, mereka ngapain? Zakat, berupaya menjadi orang yang bisa bayar zakat. Yang ketiga, mereka amar ma'ruf, ajak kepada yang ma'ruf. Yang keempat, mereka tahan cegah-cegah dari yang mungkar. Terus yang kelima, mereka ngapain? Menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Mereka yang akan Allah titipkan kedudukan yang mulia. Hadirin, ingat selalu ya. Hadirin, ingat selalu ya, kalau hari ini Allah lagi menitipkan kepada kita atas semua nikmat yang hari ini sudah kita terima. Ingat satu ayat yang dulu pernah juga kita bahas. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat apapun yang hari ini kita terima, semuanya dari siapa? Allah. Makanya ayat ini juga mengulang ingatan itu. Walillahi aqibatul umur, dan hanya kepada Allah sajalah segala urusan itu dikembalikan. Udah, serahin aja sama Allah. Tugas kita ikhtiar. Ayo kita ikhtiar terbaik. Ayo kita jadi yang profesional. Kita kelola dengan manajemen yang sebaik mungkin, seprofesional mungkin. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan totalitas, setotal-totalnya. Kalau kita berdagang, jadilah pedagang-pedagang yang baik, yang jujur. Jangan curang, jangan menipu, jangan culas. Jadilah pedagang-pedagang yang ketika transaksi diberkahi Allah, karena tidak menyulitkan dalam transaksi, tapi memudahkan. Karena Nabi bilang Allah memberkahi, merahmati transaksi yang mudah. Mudahnya apa? Pembeli mudah dalam membeli, penjual mudah dalam menjual, transaksinya diberkahi. Jadilah guru-guru yang bukan cuma sekedar mengajar, tapi juga pantas digugu dan ditiru. Seseorang yang menjadi pejabat, jadilah pejabat-pejabat yang memberi teladan kebaikan. Itu semuanya lakukan dengan baik. Lalu pada endingnya serahkan semua urusan kepada Allah. Barakallahu fikum. Berkah selalu jemaah. Terima kasih dibersamai kajian subuh syuruk di pagi ini. Semoga Allah mengganti semuanya dengan syurga firdaus tanpa hisab. Dan teman-teman TikTok, YouTube, Instagram juga diganti semuanya dengan syurga firdaus tanpa hisab. Jemaah, ada satu pahala yang terus mengalir. Boleh jadi bahkan ulama mengatakan kalau sedekah bentuknya bangunan, bangunan itu bisa hancur. Kalau anak itu bisa terputus jalur nasabnya, kalau Allah berkehendak. Tapi kalau ilmu itu akan terus mengalir sampai kiamat. Karena kata Nabi, jariyah itu termasuk ilmu yang terus diamalkan dan bermanfaat bagi banyak umat. Maka hadirin, dalam kesempatan ini yuk kita fasilitasi tersebar luasnya ilmu. Teman-teman yang mau memfasilitasi bisa langsung ke rekening Bank Muamalat 50.120.99 khusus untuk peremajaan alat live streaming, memfasilitasi untuk live streaming dan konten-konten dakwah. Teman-teman bisa fasilitasi di rekening yang tadi atas nama Kajian HAS. Teman-teman bisa scan QRIS yang ada di bawah, atau di YouTube juga ada scan QRIS di pojok sana. Nanti diberi saja langsung ke bagian rekening Kajian HAS khusus wakaf alat media dakwah. Buat teman-teman yang mau dapatkan ilmu jariyah yang terus mengalir sampai hari akhir. Barakallahu fikum. Mari kita hari Jumat yang mulia ini kita pakai untuk perbanyak sholawat. Kata Nabi, siapa yang sholawat di hari Jumat, sholawatnya langsung sampai kepada Nabi. Maka man shalla alaiya sholatan, siapa yang sholawat kepada Nabi 1 kali, sallallahu alaihi biha asyran, Allah balas sholawatnya 10 kali. Kita mau dapat 100 sholawat, berarti kita harus sholawat berapa kali? 10 kali. Ayo kita salawat 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala 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 ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi hidup kami, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Berikan untuk kami pasangan yang salih salihah. Berikan pada kami keturunan sampai kiamat yang salih salihah. Berikan kami ilmu-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kami dunia akhirat, ilmu yang dengannya kami mudah mengamalkan dan mengajarkan lagi kepada sesama. Jadikan ya Allah waktu kami berkah. Jadikan ya Allah sisa umur kami berkah. Jadikan ya Allah kami wafat punya jariyah yang banyak. Jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang Engkau izinkan berhaji sebelum wafat. Izinkan kami bisa berumrah sebelum wafat. Takdirkan kami menghajikan orang banyak. Takdirkan kami mengumrahkan orang banyak. Izinkan kami istiqamah. Engkau wafatkan kami di tanah suci Mekah atau Madinah. Wafatkan kami ya Rabb husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Silakan berdoa teman-teman TikTok, YouTube, Instagram dari rumah. Silakan hadirin berdoa sesuai hajat masing-masing. Kita aminkan bersama. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kabulkan ya Rabb, mudahkan, berkahkan ya Rabb. Beri yang terbaik ya Rabb untuk apapun yang sedang dihajatkan oleh kami semua. Beri yang terbaik ya Allah, beri yang terbaik ya Allah. Amin amin amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga Allah beri ganti surga firdaus untuk semua yang menonton TikTok, Instagram, YouTube, dan kita semua yang hadir di live streaming di subuh ini. Dan jangan lupa, insya Allah besok hari Senin dibersamai oleh gurunda-gurunda kita yang luar biasa. Teman-teman yang di Bekasi, hari Ahad insya Allah kita akan live Damai Indonesiaku TV One jam 14.00 dari Bekasi Masjid Izzatul Islam. Buat teman-teman yang di Bekasi bisa langsung datang jam 14. Nanti kita akan live dari Damai Indonesiaku TV One. Teman-teman bisa hadir, ajak keluarga, ajak teman, saudara dan semuanya. Kita akan live langsung dari Bekasi. Buat teman-teman yang di Bekasi bisa langsung merapat. Ada gurunda-gurunda kita, ustadz-ustadz yang lain juga yang hebat-hebat. Ada Ustadz Riza Muhammad, ada Ustadz Khalis dan semua ustadz-ustadz. Nanti akan ada juga, ada kami juga nanti membersami di sana. Buat teman-teman nanti bisa langsung datang ke Masjid Izzatul Islam Bekasi Tambun, kalau nggak salah, Tambun Bekasi, jam 14 on time. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau ada yang mau membersamai dalam live streaming untuk handphone juga, insya Allah akan dibelikan handphone iPhone 16 Pro Max yang untuk fasilitas tersebar luasnya dakwah. Teman-teman yang mau ikut membersamai dalam peluang jariah tersebut, dan kamera juga dan semua alat live streamingnya, penunjang lebih remaja lagi, teman-teman bisa langsung ke Bank Muamalat 50900120099 atas nama Kajian HAS. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.